And also in the national team, so I'm really proud. I will continue. I feel good. Bueno, creo que desde el principio, ¿no? Desde mi llegada, el recibimiento fue algo. Everyone is different, and Delhi, I feel really sorry about it because he's one of my close. Guncang dunia sepak bola. 3 bintang top dunia sampai sebut timnas Indonesia U17 begini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari lineup Garuda. Karena itu semua gratis. Jadi tunggu apa lagi? Tekan tombolnya sekarang juga Sobat Garuda. Perjalanan luar biasa timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 benar-benar mencuri perhatian dunia. Tak hanya dari kalangan pecinta sepak bola tanah air, tapi juga menyita perhatian dari 3 mega bintang dunia. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Son Heung-min. Kisah yang awalnya dipandang sebelah mata ini, kini menjelma jadi legenda baru sepak bola Asia. Anak-anak muda asuhan pelatih nasional ini membalikkan ekspektasi. Dari hanya dianggap sebagai tim penggembira, kini timnas Indonesia U17 jadi pusat sorotan dunia. Laga mengguncang dunia, Indonesia vs Korea Selatan. Semua berawal dari laga perdana Grup B, saat timnas Indonesia U17 menghadapi Korea Selatan, salah satu raksasa sepak bola Asia. Laga yang diprediksi akan menjadi kemenangan mudah bagi Korea, justru menjadi momen monumental bagi Garuda Muda. Dengan semangat juang tanpa henti dan permainan yang disiplin, Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang yang dicetak oleh Rizky Ananta di menit ke-78 itu menjadi sejarah. Dunia mulai memperhatikan. Saya malu, Indonesia luar biasa. Kapten Timnas Korea Selatan senior yang menyaksikan langsung pertandingan dari tribun VIP Stadion Internasional Doha memberikan komentar yang sangat mengejutkan dunia. Jujur, saya sangat malu ketika Indonesia mengalahkan kami beberapa hari yang lalu. Padahal Indonesia lebih banyak tertekan saat pertandingan berlangsung, tapi mereka menunjukkan karakter kuat dan ketenangan luar biasa di bawah tekanan. Tak hanya itu, Son bahkan menyebut, para pemain muda Indonesia membuat prestasi yang luar biasa. Mereka bukan hanya menang, tapi mereka menang dengan cara yang sangat mengesankan. Komentar ini langsung viral dan menjadi perbincangan di media sosial, khususnya di kalangan pecinta sepak bola Asia. Cristiano Ronaldo, Indonesia adalah ancaman besar ke depannya. Tak berselang lama, Cristiano Ronaldo, yang saat ini bermain untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi, juga angkat bicara. Lihat saja sekarang, Indonesia memiliki pemain muda yang fantastis di Piala Asia U17 2025. Mereka bermain dengan semangat, teknik, dan kecepatan yang sangat baik. Di masa depan, saya yakin mereka akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara besar di dunia. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi wawancara eksklusif usai laga Al Nassr menghadapi Al Hilal dan langsung menjadi headline berbagai media olahraga dunia seperti Marca, AS hingga ESPN. Lionel Messi, masa depan sepak bola Indonesia akan sangat cerah. Yang tak kalah mengejutkan adalah komentar dari sang legenda hidup Lionel Messi yang kini bermain di Inter Miami. Dalam wawancara dengan media Argentina, Messi menyebutkan bahwa ia mengikuti perkembangan Piala Asia U17 dan sangat tertarik dengan permainan timnas Indonesia. Mereka memiliki para pemain muda yang jempolan. Kombinasi teknik dan fisik mereka sangat mengesankan. Saya melihat semangat dan gaya bermain yang segar. Masa depan sepak bola Indonesia akan sangat cerah. Messi bahkan menyebut nama 2 pemain Indonesia yang paling mencuri perhatiannya, Rizky Ananta dan Faiz Ramadan. 2 gelandang muda yang disebut-sebut akan segera dibidik oleh klub-klub luar negeri. Reaksi dunia. Dari viral TikTok hingga komentar klub Eropa. Setelah 3 pernyataan bintang dunia itu viral, video cuplikan gol timnas Indonesia U17 langsung meledak di berbagai platform. Di TikTok, tagar Garuda U17 sempat trending nomor 1 dunia dengan lebih dari 200 juta views dalam waktu 24 jam. Tak hanya netizen, klub-klub top Eropa juga mulai memantau. Akademi-akademi dari Ajax, Borussia Dortmund, hingga Benfica dikabarkan sudah mulai melirik pemain-pemain muda Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025. Setelah kemenangan bersejarah atas Korea Selatan, timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya dengan semangat luar biasa. Berikut ini adalah ringkasan perjalanan mereka sejauh ini. Laga 1. Indonesia 1-0 Korea Selatan.
Jika Indonesia berhasil melaju hingga final, ini akan menjadi sejarah baru, final pertama sepanjang masa di level Asia untuk U17. Apresiasi pemerintah dan rakyat Indonesia. Tak tinggal diam, Presiden Republik Indonesia juga memberikan apresiasi langsung kepada skuad Garuda Muda. Dalam sambutan resminya, Presiden mengatakan Timnas U17 bukan hanya membawa bola, tapi juga membawa harapan, semangat, dan kebanggaan bangsa. Kalian telah menulis sejarah yang tak akan dilupakan. Kesimpulan, tim muda yang menjadi inspirasi dunia. Apa yang telah dicapai oleh Timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025 bukan sekadar menang dalam sebuah pertandingan. Ini adalah titik balik dari perjalanan panjang pembinaan sepak bola Indonesia. Dan ketika Son Heung-min, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi menyebut nama Indonesia dalam konteks ancaman sepak bola masa depan, maka dunia wajib mencatatnya. Kini, dunia tak lagi memandang Indonesia hanya sebagai tim Asia Tenggara. Mereka mulai menyadari bahwa di balik bendera merah putih, ada sekelompok pemuda yang siap membawa nama bangsa ke panggung dunia. Sejarah tercipta di Jeddah, Arab Saudi. Kabar menggembirakan datang dari ranah sepak bola Asia. Tim nasional Timnas Indonesia U17 resmi mencetak sejarah dengan memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Kepastian itu didapat setelah hasil mengejutkan terjadi pada laga kedua grup C antara Korea Selatan U17 melawan Afghanistan U17 yang berakhir dengan kemenangan telak 6-0 untuk skuad negeri ginseng. Pertandingan yang digelar pada Selasa 8 2025 dini hari WIB di King Abdullah Sport City Hall Stadium Jeddah, Arab Saudi itu menjadi penentu nasib Garuda Asia. Kemenangan Korea Selatan bukan hanya menambah persaingan di grup C, tetapi juga mengunci posisi Indonesia di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan awal. Kemenangan besar Korea Selatan menguntungkan Indonesia. Gol-gol Korea Selatan dicetak Jung Hae-jun di menit keempat, Kim Ye-gyeon, Seung Ye-blasat, Oh Haram La, Park Byung-chan, dan Kim Song-un. Hasil tersebut membuat Korea Selatan naik ke posisi 2 dengan 3 poin, selisih gol +5. Di bawah mereka, Yaman juga memiliki 3 poin namun dengan selisih gol 1. Afghanistan menjadi juru kunci tanpa poin. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U17 yang sudah mengoleksi 2 kemenangan dari 2 laga pertama, masing-masing atas Korea Selatan 2-1 dan Yaman, tak mungkin lagi tergusur dari puncak klasemen grup C. Bahkan jika Indonesia kalah dari Afghanistan pada laga pamungkas grup C pada Jumat 11 Al-Fatah 2025 pukul 15 WIB, posisi puncak tetap milik Garuda Asia. Lolos berkat keunggulan head-to-head. AFC sebagai badan tertinggi sepak bola Asia menetapkan bahwa dalam kasus 2 tim atau lebih memiliki poin sama, maka aturan head-to-head akan menjadi acuan utama dalam menentukan peringkat. Indonesia unggul atas Korea Selatan dan Yaman berdasarkan hasil pertandingan langsung, sehingga tak terpengaruh oleh hasil akhir pertandingan pamungkas nanti. Ini berarti, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U17 berhasil melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 lewat jalur persaingan langsung. Lebih dari itu, Indonesia juga memastikan 1 tempat di Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan oleh FIFA di negara yang belum diumumkan secara resmi, namun kemungkinan besar akan digelar di Qatar. Kuota Asia di Piala Dunia U17 2025 bertambah. Piala Dunia U17 2025 akan menjadi edisi spesial dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 48 negara, naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Hal ini membuat Asia mendapatkan alokasi 9 tiket untuk lolos ke putaran final. Dengan 8 tiket diberikan kepada tim-tim yang berhasil mencapai perempat final Piala Asia U17 2025 dan 1 tiket otomatis untuk tuan rumah, yakni Qatar. Qatar sendiri secara mengejutkan gagal lolos dari fase kualifikasi Piala Asia U17 2025, namun sebagai tuan rumah tetap berhak tampil di putaran final Piala Dunia U17 2025. Maka dari itu, Indonesia yang berhasil menembus perempat final secara otomatis mengamankan 1 slot sebagai wakil Asia di ajang bergengsi antar negara kelompok usia tersebut. Sejarah besar, lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Prestasi ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.
Setelah sebelumnya hanya tampil di Piala Dunia U19 2023 sebagai tuan rumah tanpa melalui kualifikasi, kali ini Garuda Asia lolos dengan perjuangan nyata di atas lapangan hijau. Ini menjadi pembuktian bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi sepak bola usia muda dunia. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.